Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sebagai moderator sekaligus pemateri, Larwi Hilmi Jihadi, dan rekan-rekan saya Albina Rasma Febriana, Hendra Wahyudi, Heri Partawinata, dan Abdul Aziz. Baik, di sini kami akan mempresentasikan teori hubungan interpersonal yang dikemukakan oleh Hildegard Eckeflau. Langsung saja masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan kami, Albina Rasma Febriana. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Albina Rasma Febriana. Di sini saya akan menjelaskan teori keperawatan Hildegard Eckeflau. Keperawatan psikodinamik atau psikodinamik nursing. Teori ini dipengaruhi oleh model hubungan interpersonal yang bersifat terapeutik atau signifikan therapeutic interpersonal process. Hildegard Eckeflau mendefinisikan teori keperawatan psikodinamikanya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian perawat psikodinamik. Apa itu perawat psikodinamik? Perawat psikodinamik yaitu kemampuan untuk memahami perilaku seseorang, untuk membantu mengidentifikasikan kesulitan-kesulitan yang dirasakan, dan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang muncul dari semua hal atau kejadian yang telah dipahami. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh saudara Hendra Wahyudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Wahyudi. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari kami, ini Albina Rasma Febriana. Di sini saya akan menjelaskan 4 komponen model, konsep, dan teori keperawatan. Yang pertama itu adalah pasien, yang kedua itu adalah perawat, yang ketiga itu masalah kecemasan, yang keempat itu adalah proses interpersonal. Di sini saya akan jelaskan tentang pasien. Pasien ini sendiri adalah sistem yang berkembang terdiri dari karakteristik biokimia, fisiologis, interpersonal, dan kebutuhan, serta selalu berupaya memenuhi kebutuhannya dan mengidentifikasi pembelajaran pengalaman itu. Pasien adalah subjek yang langsung dipengaruhi oleh adanya proses interpersonal. Pasien udah selesai. Tinggal perawat nih. Perawat berperan mengatur tujuan proses integrasi interpersonal dengan pasien yang bersifat perspektif, sedangkan pasien mengendalikan isi yang menjadi tujuan. Hal ini berarti dalam hubungannya dengan pasien, perawat berperan sebagai mitra kerja, pendidik, narasumber, pengasuh, dan juga bisa dibilang pengganti, pemimpin, dan konselor sesuai dengan fase proses interpersonal. Yang ketiga itu adalah masalah kecemasan. Masalah kecemasan adalah antusias berat yang disebabkan oleh kesulitan mengintegrasikan pengalaman interpersonal yang kemudian lalu dengan yang sekarang. Asistensi terjadi apabila komunikasi dengan seseorang mengancam keamanan baik itu psikologis dan biologi individu. Dalam model Eckeflau, asistensi merupakan konsep yang berperan penting karena berkegiatan langsung dengan kondisi sakit yaitu. Yang keempat itu adalah proses interpersonal. Proses interpersonal yang dimaksud antara perawat dengan pasien ini menggambarkan metode transformasi energi atau anestesitas pasien oleh perawat dan terdiri
dari 4 fase. Nah, 4 fase ini sendiri akan dijelaskan oleh saudara kami, yakni Heri Partawinata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Hubungan interpersonal maka harus melalui penggunaan 4 fase. Yang pertama, orientasi. Pada fase ini, perawat dan klien masih sebagai orang yang asing. Pertemuan diawali oleh pasien yang mengekspresikan perasaan tubuh. Perawat dan klien melakukan kontrak awal untuk membangun kepercayaan dan terjadi proses pengumpulan data. Pada fase ini, yang paling penting adalah perawat bekerja sama secara kolaborasi dengan pasien dan keluarganya dalam menganalisis situasi yang kemudian bersama-sama mengenali, memperjelas dan menentukan masalah. Untuk ada setelah masalah diketahui, diambil keputusan bersama-sama untuk menentukan tipe bantuan apa yang diperlukan. Perawat sebagai fasilitator dapat merujuk klien yang lain sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, identifikasi. Fase ini fokusnya memiliki bantuan profesional yang tepat. Pada fase ini, pasien merespons secara selektif ke orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhannya. Setiap pasien memiliki respon yang berbeda-beda pada fase ini. Respon pasien terhadap perawat. Yang pertama, berpartisipasi dan independen dengan perawat. Yang kedua, anatomi dan independen. Yang ketiga, pasif dan dependen. Sekian dari saya, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz akan melanjutkan materi dari teman saya Heri Partawinata. Dan yang ketiga ada eksploitasi. Fase ini fokusnya adalah menggunakan bantuan profesional untuk alternatif pemecahan masalah pelayanan yang diberikan berdasarkan minat dan kebutuhan dari pasien. Pasien mulai merasa sebagai bagian integral dari lingkungan pelayanan. Pada fase ini, pasien mulai menerima informasi-informasi yang diberikan padanya tentang penyembuhannya, mungkin berdiskusi atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada perawat, mendengarkan penjelasan-penjelasan dari perawat dan sebagainya. Dan yang keempat itu ada revolusi. Terjadi setelah fase-fase sebelumnya telah berjalan dengan sukses. Fokus pada fase ini mengakhiri hubungan profesional pasien dengan perawat. Dalam fase ini perlu untuk mengakhiri hubungan terapeutik mereka, di mana pasien berusaha untuk melepaskan rasa ketergantungannya kepada tim medis dan menggunakan kemampuan yang dimilikinya agar mampu menjalankan secara mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Helmi Jihadi akan melanjutkan presentasi terakhir dengan materi 4 besaran konsep yang dikemukakan oleh Hildegard F. Plau. 4 besaran konsep yang dikemukakan oleh Hildegard F. Plau itu terdapat 4. Konsep yang pertama ada manusia, keperawatan, lingkungan, dan kesehatan. Langsung saja ke manusia, di mana manusia ini merupakan organisme yang hidup dalam keseimbangan yang tidak stabil. Selanjutnya ada lingkungan, di mana lingkungan merupakan bentuk luar organisme dalam konteks kebudayaan. Dari sini kebudayaan dan kepercayaan diaktualisasikan. Selanjutnya ada keperawatan, di mana keperawatan merupakan alat kependidikan untuk kekuatannya bertujuan untuk mendukung kekuatan seseorang dalam kreativitas langsung, produktivitas, dan sikap individual dari kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir ada kesehatan, di mana kesehatan berfungsi sebagai gerak progresif individu dan proses makhluk lain secara terus-menerus dalam kelangsungan kreativitas, produktivitas, dan sikap individual dari kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir dapat kita simpulkan bahwa kesimpulannya adalah teori Hildegard F. Plau berfokus pada individu, perawat, kesehatan, dan proses interaktif.
Hildegard E. Peplau yang menghasilkan hubungan antar perawat dan klien. Nah, berdasarkan teori Peplau, klien adalah individu dengan kebutuhan perasaan dan keperawatan adalah proses interpersonal dan terapeutik. Teori dan gagasan Peplau dikembangkan untuk memberikan bentuk praktik keperawatan jiwa. Oleh sebab itu, perawat berupaya mengembangkan hubungan antar perawat dan klien, di mana perawat bertugas sebagai narasumber, konselor, dan wali. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.